Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bethesda Church. Shalom. Saya boleh lihat tangan-tangan yang siap bersuka cita. Lambaikan tangan kita. Salam 2-3 orang katakan Tuhan Yesus baik untuk saya dan saudara, amin. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 107 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara yang terkasih, kita nggak bisa melihat apa yang Tuhan lakukan di depan, tapi kita bisa melihat apa yang Tuhan sudah lakukan di belakang. Amin. Jadi semua hal yang baik yang terjadi di belakang, kita akan tahu bahwa semua kebaikan yang dia kerjakan, semua murni adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Teduhkan hati kita, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Betapa kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa ketika kami melihat semua kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kami katakan betapa besarnya Engkau dalam hidup kami yang memberikan segala sesuatu. Kami mengembalikan dari hati yang mengucap syukur kepada satu pribadi yang begitu besar dalam kehidupan kami, El Elyon, Tuhan yang maha tinggi. Dan kami percaya bahwa semua hal yang kami terima hari ini adalah murni karena kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat atas keluarga kami, bisnis kami, studi kami, untuk semua hal yang baik, bahkan untuk kesehatan kami Tuhan. Kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat kepada satu pribadi yang menjadi sumber dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan kita. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Dia yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, kuasa, kejayaan sampai selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil nama Dia Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Bagi Dia yang layak menerima segala pujian, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak terima segala pujian. Yesus, Kau sungguh. Dari hati yang bersyukur kami katakan, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
janjimu. Sambil angkat kedua tangan saudara. Segenap hatimu, segenap jiwa. Hanya bagi Dia yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Allah kita, come on. Dari hati yang bersyukur, kami bawa segala pujian kami. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Come on. Bersyukur buat kasih yang besar yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Dia selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama dari hati bersyukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yeah. Dari anugerah-Mu yang besar kami terima kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Yang terima anugerahnya, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, sebab Yesus baik, amin. Sambil angkat kedua tangan kita, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur, Bethesda, ku tak akan berhenti. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan kita yang baik, amin. Wow. Yang terima kebangkitannya. Are you ready? 1, 2, here we go. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hanya untuk-Mu. Yeah. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan, karena kami mempunyai sumber kebahagiaan kami. Namanya ialah Yesus Kristus. Come on Bethesda Church, let's praise Him. Come on church. Damai, tenang, itu janji-Mu ya Tuhan, bagi yang percaya. Oh, mengenal-Mu, memandang-Mu, Yesus kekuatanku. Kau yang ubahkan tatapanku jadi tari-tarian, sukacita
Sebab Engkaulah yang memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera, memenuhi kasih karunia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Sebab kami tahu kami punya Allah yang selalu bisa kami andalkan Tuhan. Apapun situasi kami Tuhan saat ini, Engkaulah kota benteng perlindungan kami Tuhan. Engkaulah tempat kami berteduh Tuhan. Di bawah kepak sayap-Mu kami aman Tuhan. Dan kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Come on, church, let's sing, shout to the Lord. Say power. I sing for joy. The world of your mercy forever, forever I love you. Forever I'll stand. There's nothing compared to the promise I have in you. Thank you, Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Oh, you're my comfort, Lord, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath say all that I am, never cease, never cease. Oh, we want to worship you, Jesus. Shout to the Lord, shout to the Lord. Oh, your power, Lord. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name, Jesus. I sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you.
to your love, Jesus. Nothing compares to your love, to be Don't shout your name. shout your name, we praise your name. Nothing compares to you. We give you glory, we give you honor. Celebrate your love, celebrate your love in this place. Oh, we call on your name, Jesus. My shelter, Son of Savior, restless soul. I know I'm safe in your presence, Jesus. Oh, worship. I wanna worship. I wanna keep close to you, keep close to you. Come on, church, let's sing your worship, let's sing your praises. Shout to His name, Jesus, Jesus. You're worthy to be praised. You are worthy to be praised. Oh, we worship you, oh God. Oh, come and feel us in this place, Jesus. Oh, we worship you, we give you glory, we give you honor. We sing hallelujah, hallelujah to your Jesus. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns.
hallelujah. Holy, come on church, holy, yes amen, are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, you are holy, holy, are you Lord God Almighty? Sing worthy, worthy is the Lamb, amen. Worthy is the Lamb, amen, amen. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Tepuk tangan buat Dia, Raja di atas segala raja, amen. Thank you, Jesus. Yeah. 1,000 generations, 1,000 generations falling down to worship, sing the song of ages to the Lamb. Hallelujah. All have gone before us, and all will believe. We'll sing the song of ages to the Lamb. Sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, sing holy, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, and holy forever. If you've been forgiven, oh, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. We sing hallelujah. If you walk in freedom, oh, if you bear His name, we sing the song forever to the Lamb. Oh, we sing the song forever and amen. And the angels cry, sing, holy, all creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever, holy forever. Hear people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be. Holy, and holy forever. Come on, every voice, sing your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Amen. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name, Jesus, stands above them all. Sing Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest.
Worthy is the Lamb. One more time, church. Holy and holy are you, Lord God. Are you, Lord God Almighty? Sing worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Sing holy, holy. Amen. And are you, Lord God Almighty? Oh, worthy is the Lamb. Sing worthy. Worthy is the Lamb. Sing worthy. Worthy is the Lamb. Worthy. Worthy is the Lamb. Amen. Amin. Sorak baik kali kita sorakan haleluya. Lebih dahsyat lagi, praise Him. Come on, church. Come on. He's King of Kings. He's King of Kings. His name is Jesus. Haleluya. Betapa kami bersyukur buat karya penebusan yang sudah Engkau kerjakan melalui anak-Mu di atas kayu salib. Penebusan yang anak-Mu kerjakan bukan hanya dari hutang dosa kami, tetapi penebusan yang anak-Mu kerjakan bukan hanya untuk keselamatan kami, tetapi penebusan yang anak-Mu kerjakan juga termasuk dari penyakit penderitaan kami, untuk kesembuhan dan kesehatan kami. Itu sebabnya kami tidak pernah lupa buat semua kebaikan-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang mengampuni segala kesalahan kami. Engkau yang menyembuhkan segala penyakit kami. Engkau yang menebus kami dari lubang kubur. Memahkotai kami dengan kasih setia-Mu, dengan rahmat-Mu. Memuaskan semua hasrat dan keinginan kami dengan segala kebaikan-Mu. Sehingga masa muda kami selalu baru seperti pada burung Raja Wali. Umur kami boleh bertambah, tapi satu hal yang kami percaya, kekuatan kami dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Amen. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Ada 4 hal yang kita pelajari selama beberapa minggu yang membuat gereja, termasuk hidup saudara, hidup saya, semakin kuat. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Yang ketiga, selalu berkumpul, memecah-mecahkan roti. Yang keempat, berdoa. Hari ini kita masuk dalam pelajaran yang ketiga, yaitu selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Ingat, musuh yang berikutnya adalah kuda yang berbelang-belang, hijau kuning. Orang yang menungganginya, kalau saudara baca kitab Wahyu, orang yang menungganginya, kuda berbelang-belang, hijau kuning, bernama Maut. Dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepadanya diberi kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh, salah satunya dengan sampar. Dengan penyakit, virus yang mematikan. Jadi saudara dan saya sedang hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Banyak virus, banyak kuman, bukan hanya virus kuman, tapi virus kuman yang mematikan. Bagaimana caranya saudara menghadapi semuanya ini? Kalau saudara sedang hidup dalam dunia yang seperti ini, semakin gelap, banyak virus kuman, penyakit yang mematikan. Betapa pentingnya saudara dan saya sebagai orang percaya hidup di atas dasar penebusan yang sudah Tuhan kerjakan buat saudara, buat saya. Dan saya mau saudara mengerti penebusan yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib, bukan hanya dari hutang dosamu, tapi penebusan yang Dia kerjakan termasuk dari penyakit, dari penderitaanmu. Dengan kata lain, penebusan yang Dia sudah selesaikan bukan hanya untuk keselamatanmu, tapi untuk kesembuhan dan untuk kesehatanmu. Jadi Tuhan mau supaya hari ini saudara dan saya, anak-anaknya memiliki hidup yang sehat. Umur yang panjang. Yang percaya boleh bilang amin. Yesaya pasal 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya
dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat ini menceritakan bagaimana keadaan Tuhan Yesus waktu dia tergantung di atas kayu salib. Waktu dia tergantung di atas kayu salib, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, terutama Yesaya pasal 52, di situ dikatakan dia begitu hancur. Bentuknya nggak lagi seperti anak manusia. Orang mengira waktu melihat Yesus begitu hancur, Yesus kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Apakah benar demikian? Tidak. Apa yang terjadi sesungguhnya ketika dia hancur-hancuran? Alkitab berkata, sesungguhnya kenapa dia begitu hancur? Bentuknya nggak lagi seperti anak manusia. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia begitu hancur karena dia sedang menanggung semua penyakitmu. Dia menanggung semua kesengsaraanmu. Matius juga mengutip ayat ini. Hal ini terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang menanggung penyakit kita. Dialah yang memikul kesengsaraan kita. Penyakit, kesengsaraan. Ini berbicara penyakit dan kesengsaraan secara fisik. Itu sebabnya musuh saudara iblis, dia tidak pernah mau saudara dan saya, anak-anaknya mengetahui dengan benar apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Tapi saya percaya sebelum Yesus datang kedua kali, muncul di awan-awan untuk menjemput gerejanya, Tuhan akan membukakan semua kebenaran dari pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Supaya saudara dan saya, anak-anaknya bisa berjalan dalam dunia yang gelap, bisa berjalan dengan tenang dan damai tanpa rasa takut. Amin. Tuhan mau saudara dan saya memiliki semua pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Possessing your possession. Itu sebabnya hari ini saya mau berbicara tentang semua kebenaran supaya saudara bisa memiliki hidup yang sehat dan umur yang panjang. Amin. Saudara siap diberkati? Kita lihat firman Tuhan Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, perhatikanlah firmanku. Konteksnya buat saudara, buat saya adalah Injil Kristus. The present truth, kebenaran yang berlaku sekarang. Apa itu? Injil Kristus. Amin. Pengajaran rasul-rasul. Hai anakku, perhatikanlah Injil Kristus. Arahkanlah telingamu kepada Injil Kristus. Dengar. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Janganlah Injil Kristus menjauh dari matamu. Artinya apa? Baca. Dan simpanlah Injil Kristus dalam hatimu. Karena itulah. Apa yang dimaksudkan itulah di sini? Injil Kristus yang kamu baca, kamu dengar, yang kamu simpan dalam hatimu. Itu yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Kalau saudara sakit minum obat, maka obat bagus untuk organ tubuh tertentu, tapi nggak bagus untuk organ tubuh yang lain. Efek negatifnya sangat banyak. Tapi ada satu obat yang bisa menyembuhkan seluruh tubuhmu tanpa memberi efek negatif kepada anggota tubuh yang lain. Apa itu? Injil Kristus. Jadi kalau saudara meluangkan waktumu, duduk diam, mendengar, membaca Injil Kristus, menyimpan dalam hatimu, ini merupakan salah satu rahasia saudara bisa memiliki hidup yang sehat dan umur yang panjang. Menyimpan, membaca, mendengar, menyimpan, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Alkitab begitu banyak memberikan contoh, ada tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki hidup yang sehat, umur yang panjang, dengan menyimpan perkataan Tuhan dalam hatinya. Salah satu contohnya adalah Kaleb. Yosua pasal 14 ayat 7 berkata begini. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Kaleb berkata begini, aku berumur 40 tahun. Umur berapa dia pada waktu itu?
40 tahun ketika Musa, hamba Tuhan itu, menyuruh aku dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu. Jadi waktu Musa menyuruh Kaleb mengintai tanah perjanjian, dia berumur berapa? 40 tahun. Dan Kaleb berkata begini, aku pulang membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Jadi Musa mengirim 12 pengintai. Betul? Untuk mengintai tanah perjanjian. Ke-12 pengintai ini pergi mengintai tanah perjanjian selama 40 hari 40 malam. Kemudian setelah mereka mengintai, mereka melihat negeri ini negeri yang baik. Mereka membawa pulang hasilnya, setan dan anggur. Masih ingat? Dan bukan hanya mereka melihat negeri ini negeri yang baik, tapi mereka juga melihat tantangannya. Kotanya berkubu, bentengnya besar, orang-orang yang tinggal di sana, perawakannya tinggi-tinggi. Ada orang enak itu raksasanya raksasa. Setelah mereka melihat tantangannya, mereka pulang. Dan mereka membawa kabar kepada Musa. Yang 10 orang, mereka membawa kabar, mereka lebih suka berbicara tantangannya. Itu sebabnya kabar yang disampaikan kepada Musa dan kepada bangsa Israel oleh 10 orang ini adalah kabar yang busuk. Oh, negeri yang kita intai itulah adalah negeri yang memakan penduduknya. Kotanya berkubu, bentengnya besar, orang yang tinggal di sana tinggi-tinggi perawakannya, ada orang enak. No, kita nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Setelah mereka mendengar kabar busuk ini, saudara tahu yang terjadi, seluruh bangsa Israel lebih percaya kepada kabar busuk. Mereka menangis, mereka bersungut-sungut. Kenapa Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dan membawa masuk ke negeri ini? Supaya kita dibunuh dengan pedang, ditumpas dengan pedang, supaya istri anak-anak kita menjadi tawanan. Ayo kita angkat pemimpin supaya dia memimpin kita kembali ke Mesir. Betapa jahatnya mereka. Mereka tidak percaya. Waktu Tuhan mendengar sungut-sungut mereka, Tuhan berkata kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini tidak mau percaya kepadaku? Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Semua yang tidak percaya, khususnya yang umur 20 tahun ke atas, mereka semua tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian. Kemudian Tuhan bilang begini, tetapi hambaku Kaleb lain jiwanya. He has a different spirit. Aku akan membawa dia masuk dan keturunannya akan menduduki negeri itu selama-lamanya. Kenapa Tuhan berkata demikian tentang Kaleb? He has a different spirit. Dia punya roh yang berbeda. Aku akan membawa dia masuk ke negeri ini dan keturunannya akan menduduki negeri ini selama-lamanya. Kenapa? Karena Alkitab berkata, waktu Kaleb mengintai negeri ini, 10 membawa kabar busuk, tapi Kaleb pulang, dia membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Selalu simpan perkataan Tuhan dalam hatimu. Dan selalu memecah-mecahkan roti. Lihat dia yang sudah tergantung di atas kayu salib. Kamu berdiri di atas dasar penebusan yang sudah dia lakukan. Penebusan yang dia sudah selesaikan. Bukan hanya dari hutang dosamu. Penebusan yang dia selesaikan di atas kayu salib. Termasuk untuk penyakit dan penderitaanmu. Penebusan yang dia selesaikan di atas kayu salib. Bukan hanya untuk keselamatanmu. Tapi untuk kesembuhan dan kesehatanmu. Berdiri di atas dasar penebusan yang dia sudah lakukan. Sekalipun dunia banyak virus, kuman, penyakit. Kamu tetap sehat, tetap kuat. Hidupmu dipelihara Tuhan dengan sempurna. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, selalu simpan perkataan Tuhan dalam hatimu. Lihat Yesus selalu memecah-mecahkan roti. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Betapa kami bersyukur. Kebenaran demi kebenaran telah Engkau bukakan. Dan hari ini kami tahu semua kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang membuat kami berdiri teguh. Untuk memiliki apa yang seharusnya menjadi milik kami. Dari semua pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan. Di atas kayu salib. Betapa kami pentingnya hidup dalam dunia semakin gelap seperti sekarang ini. Berdiri di atas dasar penebusan yang sudah Engkau selesaikan. Penebusan yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Bukan hanya dari hutang dosa kami. Bukan hanya dari penyakit penderitaan kami. Tapi penebusan yang Kau lakukan. Termasuk bukan hanya untuk keselamatan kami. Tapi untuk kesembuhan. Untuk kesehatan kami.
Kami bersyukur Tuhan. Kami selalu mendengar firman Kristus. Dan kami mau simpan perkataan itu dalam hati kami. Kami mau berjalan dalam dunia yang semakin gelap, bukan berdasarkan apa yang kami lihat. Tapi kami mau berjalan berdasarkan apa yang kau katakan yang kami simpan dalam hati kami. Karena kami tahu firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan mengerjakan kehendak-Mu dan berhasil dalam apa yang kau suruh. Dan kami akan melihat Tuhan. Bagaimana Engkau memelihara kami. Dalam dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini. Seperti Kaleb, seperti Musa. Umurnya boleh bertambah tapi kekuatannya dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Kalau saja mereka mengalami pengalaman yang luar biasa. Hanya dengan melihat gambar. Tapi hari ini kami melihat Engkau yang sesungguhnya. Kami semua di tempat ini, jemaat Bethesda akan mengalami pengalaman yang lebih indah dari Musa, dari Kaleb, dari siapapun Tuhan orang-orang dalam perjanjian lama. Umur kami boleh bertambah, tapi kekuatan kami dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang kau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati. Tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat. Dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran di atas kayu salib. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Kalau engkau sudah tanggung semua penyakit dan penderitaan kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit penderitaan dalam tubuh kami. Dan oleh bilur-bilurmu semua penyakit penderitaan kami disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai. Dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Dan karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakan untuk menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, kita baru saja menerima tubuh dan darah Kristus. Artinya kita sudah terima semua benefit oleh karena pengorbanan di kayu salib. Karena itu mari kita mengucap syukur dari hatimu, sama-sama nyatakan. By your stripes I'm healed, and by your blood I am breathing, and now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami sudah memberitakan kematian-Mu di atas kayu salib. Kami melihat Engkau yang tergantung di atas kayu salib. Begitu hancur, menanggung semua dosa, penghukuman yang seharusnya menjadi bagian kami. Kalau saja bangsa Israel yang melihat gambarnya saja, ular tedung dari tembaga yang merupakan gambar tentang Engkau yang tergantung di atas kayu salib menanggung dosa, penghukuman yang seharusnya menjadi bagian kami. Mereka bisa hidup. Terlebih lagi Tuhan, kami yang melihat yang sesungguhnya. Seperti Engkau yang menjanjikan firman-Mu, barang siapa makan tubuhku, minum darahku,
dia punya hidup yang kekal. Firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan kehendak-Mu. Kami punya hidup yang kekal, so alive, hidup yang sehat. Yang sama seperti yang Kau miliki di surga Tuhan. Demikianlah kami juga sudah duduk, terus bertekun, mendengar Injil Kristus. Dan hari ini kami menyimpan perkataan itu dalam hati kami. Inilah yang menjadi kehidupan, kata firman-Mu, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kami. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu tidak kembali dengan sia-sia, melakukan kehendak-Mu dan berhasil dalam segala sesuatu yang seperti yang Kau suruh. Firman ini menjadi kehidupan dan kesembuhan. Biarlah firman ini digenapi Tuhan. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Engkau tahu satu persatu anak-anak-Mu di tempat ini, kelemahan tubuh mereka, penyakit mereka. Hari ini firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Akan melakukan kehendak-Mu, berhasil dalam apa yang Kau suruh. Firman Kristus yang mereka simpan, yang mereka dengar, yang mereka simpan dalam hati mereka, hari ini menjadi kehidupan, kesembuhan. Tuhan, sembuhkan semua penyakit anak-anak-Mu di tempat ini. Jantung yang tersumbat dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang tersumbat pembuluh darah di otak mereka, dibebaskan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Virus, kuman, penyakit apapun hari ini dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Sel kanker, sel tumor hari ini kami cabut sampai ke akar-akarnya, pindah ke laut. Tidak lagi ada sel kanker, sel tumor. Firman yang mereka dengar hari ini Tuhan menjadi kehidupan, kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mereka datang dengan sukacita. Hari ini mereka pulang dihantar dengan damai. Shalom. Irene. Mereka pulang, mereka sehat. Utuh sempurna. Prosper, diberkati. Peace of mind. Tidak lagi ada ketakutan, tidak lagi ada kekhawatiran. Tapi mereka tahu karena firman-Mu sedang bekerja, menghendaki, melakukan apa yang Kau hendaki dan berhasil dalam apa yang Engkau suruh. Mereka sehat, mereka kuat, mereka diberkati. Nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih, anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam persekutuannya dengan anak dan Roh Kudus, sampai dengan Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kau yang ubahkan kata-kataku jadi tari-tarian, sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Kau yang ubahkan kata-kataku jadi tari-tarian, sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Joy, joy, joy of the Lord. 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 Terkadang ku tak menyadari besarnya kasih setiamu yang selalu ada untukku.